Dengan kekuatan situ Xiu, tak seorang pun di kota naga harus berani memprovokasi. Cairan Wu Jianling tidak dijual. Selama dinding pedang itu vertikal, Shen Jing akan terus menjual energi. Menjual Wu Jianling liquid adalah kekurangan lemak yang sangat besar, dan itu bisa menghasilkan puluhan juta Shen Jing setiap bulan. Lebih dari seorang remaja di seluruh istana surgawi dapat membuat Wu Jianling cair. Namun, di antara orang-orang itu, entah mereka tidak melihat pendapatannya, atau mereka malu bertengkar dengannya. Ini juga merupakan kesejahteraan yang ia tinggali. Dikatakan bahwa orang lain yang tercerahkan oleh pedang dan roh menjual dengan harga murah dan bersaing dengan situ Xiu, kata Han. Tatapan remaja itu juga melintas sedikit. Orang lain. Paman-paman itu, ayah, tidak boleh melakukan hal-hal yang membosankan, mengatakan yang baik, dan diam-diam mendapatkannya. Seharusnya tidak, kata Han, menggelengkan kepalanya. Orang yang menjual Wu Jianling adalah pembawa bendera di Longcheng. Jangan bilang penjaga bendera distrik, bisa membuat cairan Wu Jianling, kata remaja itu sedikit menangis. Hanan menatap mata remaja itu dan berkata, pria itu baru saja melangkah ke sisi lain hari itu dan mengalahkan situ Xiu. Dan situ Xiu mencoba yang terbaik. Apa? Di wajah tampan bocah itu, dua alis terangkat seperti dua pedang kecil. Kamu curiga bahwa Wu Jianling liquid adalah apa yang dia buat? Dia juga memiliki kemampuan membaca dan memahami. Tepat sekali, Han mengangguk. Kekuatan antara sisi lain dan sisi lain sangat besar. Meskipun situ Xiu tidak berpikir untuk membuat kemajuan, dia diusir dari Hard Sword School, tapi dia sudah melangkah ke 5 surga, dan dia tidak lemah ketika mendapat sisi lain. Bahkan jika itu aku, ketika aku melangkah di sisi lain, akan sulit untuk berurusan dengan situ Xiu. Remaja itu berkata dengan juling. Itu mungkin tidak terjadi, kata Han, tetapi dia sangat percaya diri pada anak muda. Adik laki-laki dari pedang memasuki jalan dengan lirik dan memiliki kepekaan alami terhadap aliran hati. Selama itu dipengaruhi oleh hatimu, sulit untuk menolak. Situ Xiu untukmu saat itu, kamu mungkin tidak bisa menang. Remaja itu tersenyum tak terkendali. Dia tidak melihat bagaimana dia bergerak. Dia sudah berdiri di atap halaman. Han itu menghilang dari udara tipis dan mengikutinya dari belakang. Aku ingin pergi menemuinya, bocah itu berkedip. Alis Han menghina, tetapi dia berkata, aku khawatir itu sulit. Seseorang akan menghentikanku? Tanya bocah itu. Akan ada, kata Han tegas. Berdiri di posisi tinggi, Anda dapat melihat banyak aturan yang tidak terlihat. Pemilik bendera itu, para penguasa tidak bisa melihat sama sekali, dan situ Xiu dapat melihat beberapa samar-samar, tetapi tidak bisa mengerti. Namun wanita yang masih anak-anak itu terpesona oleh aturan yang sepertinya tidak ada. Itulah cara untuk melakukan ini. Wajah bocah itu menunjukkan warna tertekan. Apakah saudara pedang hanya membunuh orang? Kamu benar-benar ingin melihatnya, siapa yang bisa menghentikanmu? Hanar tertawa. Remaja itu mengerti apa yang dia maksud. Ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah, dan Anda tidak harus memilih untuk membunuh. Di daerah pusat kota di luar Longcheng, lokasi terbaik telah berubah. Lai Huabei berdiri di toko, memperhatikan orang-orang di masa lalu yang mendesah. Meskipun dia tidak meningkatkan seberapa banyak dia berkultivasi, bagaimana dia merasa bahwa dia telah berubah sebagai tuan dalam semalam. Ketika dia beroperasi dengan Yue Baicheng dan yang lainnya, tapi itu marah. Ini semua jenis pengurangan harga, dan kemudian semua jenis loss skeptis hujan. Hal-hal kecil ini hanya bisa diselesaikan oleh mereka. Tidak mungkin bagi Luo Zeng untuk maju, jika tidak mereka akan terlalu boros. Suasananya sangat berbeda sekarang. Ketika orang datang dan pergi melihat sisi ini, ada kekaguman di mata mereka. Botol 11.000 cairan Wu Jianling mengambilnya dan pergi, tidak menawar sama sekali. Jujur saja, harga ini memang sangat hati nurani. Teman ini, seseorang tetap di depan Lai Huabei. Orang ini jelas berada di sisi lain dari tanah itu, dan dia sangat sopan dengan kebenaran bahwa dia belum menyempurnakan pikirannya. Lai Huabei terpana di hatinya, dia benar-benar tidak terbiasa dengan hal itu. Apakah Anda ingin membeli cairan Wu Jianling? Lai Huabei bertanya. Tidak, saya ingin mengubah investasi Anda, bukan? Pria itu bertanya. Ini pertanyaan lain. Sejak malam Luo Zeng dengan situ Xiu, banyak dari anak-anaknya ingin berinvestasi di Luo Zeng. Beralih ke bawahan orang lain sebenarnya tabu dan akan menyinggung pemilik bendera asli. Tetapi pemilik bendera di dalam dan di luar kota naga, siapakah Luo Zeng yang tidak mampu berbuat dosa? Belok kiri, Lai Huabei mengarahkan arah. Tidak hanya jumlah orang yang telah mengubah investasi mereka di Luo Zeng lebih banyak, tetapi jumlah orang yang direkrut dari dinding pedang juga meningkat. Dalam waktu kurang dari seminggu, orang-orang Luo Zeng telah berkembang dari 100 sebelumnya menjadi 1000. Nomornya. Di ruang atas menara pelatihan pedang, sebuah pintu diam-diam terbuka. Sosok Luo Zeng melesat keluar dari pintu dan perlahan-lahan berjalan menuruni tangga. Tak lama setelah dia turun, sebuah pintu di kamar paling bawah didorong menjauh, dan Su Quan keluar dari sana. Kali ini Su Quan tidak ditendang keluar, dia akhirnya lulus ujian dari ruang bawah. Jika Anda berubah ke masa lalu, Su Quan pasti bersorak, maka cobalah meyakinkan Wen Hao, bantu diri Anda untuk melamar lagi, berharap mendapatkan tempat untuk naik gunung. Tetapi memikirkan keberadaan mempesona Luo Zeng, seperti dalam pengalaman kota naga, ia memutuskan untuk mengikuti Luo Zeng sebentar. Saya akhirnya melewati ruang lantai pertama, sangat bagus, Luo Zeng mendorong. Su Quan berkata dengan suara tertekan, jauh lebih buruk daripada pembawa bendera. Kamu telah melewati ruang atas. Wen Yan, di pintu masuk menara pelatihan pedang, mendengar ini dan tersenyum, kamu harus memilih perbandingan objek yang lebih baik, pilih Luo Zengbi, hehe. Pada saat ini, pintu menara pelatihan pedang tiba-tiba memasuki beberapa orang. Para pemenang hanyalah beberapa raja.
Kepala wajah utama Tom Meng penuh dengan kesopanan dan antusiasme. Luo Zhengxiu berkata, Luo Zhengqi benar-benar rajin. Sebagian besar hari dihabiskan di menara pelatihan pedang. Kita orang tua tidak sebaik diri mereka sendiri. Bagaimanapun, kultivasi membosankan sepanjang waktu. Saya ingin meminta Luo Zhengxiong untuk pergi ke Cheng Fenglu. Melihat sekutu bocah itu, wajah Luo Zheng sedikit dingin, mengatakan, pertemuan kecil masih gratis, dan beberapa sekutu adalah bangsawan, dan Luo tidak bisa memanjat tinggi. Dia tidak memiliki konflik kepentingan dengan sekutu-sekutu ini, dan indikasi-indikasi ini seharusnya dikumpulkan saat diterima. Tapi memikirkan karakter tuan bocah itu, Luo Zheng tentu saja meremehkan. Yin Yuehuan telah mengikuti sekutu anak-anak. Pada malam hari, Yin Yuehuan membantu Luo untuk meminta simpati. Dia dipukuli oleh Situ Xiu, dan pemimpin Liga Anak-anak bahkan tidak menghalangi dan menyatakan bahwa orang berdarah dingin seperti itu tidak dapat membantu. Master Tom Meng tertawa 2 kali dan ingin menjelaskannya. Luo Zheng sudah membuat langkah dengan sukuan. Tatapan Tom Meng untuk meminta bantuan menatap Wen Yu, dan topeng Wen Yu terlihat polos. Luo Zhenggang keluar untuk berlatih menara, dan jantungnya berdetak kencang. Tidak jauh dari situ berdiri seorang remaja mengenakan baju renang, menatap dirinya sendiri dengan pandangan damai. Tidak ada permusuhan dalam pandangan ini, tetapi tekanan pada Luo Zheng berkali-kali lebih kuat dari Situ Xiu.